Halo guys, welcome to Gertan Channel. Excited! Jika sudah bersama dengan dua orang dengan gereja kesayangan kalian, apalagi bukan begitu, apalagi. Yes. Apalagi kalau bukan bersama dengan dua orang dengan gereja kesayangan kalian, apalagi kalau bukan dengan duo reviewer film terviral, terkenal, terkocak, terpopuler, termata panjang. Wah, gue udah rekam. Termuka kodok, sarang heo. Nah, bagus. Harley sekian satu Harley. Terwik begini, terbanting. Terwik jalan. Debu ketelen, Cok. Tolong. Udah lama kita nggak main editan. Apa tuh? Kamu bisa gini nggak? Dunia udah sejahat apa ke mereka. Jadi kalau kita jahatin lagi nggak tahu bakal sesedih apa. Dan yang terakhir, jangan lupa bilang terima kasih ya ke hal-hal sederhana apapun itu. Karena bagi gue pribadi, terima kasih adalah kayak sebuah energi dan bensin untuk orang lain supaya nggak berhenti buat ngelakuin hal-hal baik. Ya, jangan lupa bilang terima kasih. Mau ngintip gak? Ini ada sesuatu. Coba kita lihat isinya apa ya. Kita lihat isinya apa. Gimik sebelum mulai. Coba lagi di segmen kesukaan kalian, apalagi kalau bukan di ADC. Ada apa di sinema? Ada apa aja di sinema, Pi? Ini ya pertama. Inside Out masih ada gak? Masih ada aja. Masih ada Pokoknya aja. yang kemarin tuh masih ada. Cuman kita ketambahan film-film ini. Ada Project Silence. Ini film Korea yang dibintangi sama siapa sih ini? Ini yang udah meninggal kan? Oh iya, lupa gue. Film terakhirnya dia. Ini kan ada namanya. Ini katanya seru banget. Ini kemarin ada yang diundang premier filmnya. Katanya seru banget. Oh iya. Ada Junarisa by Risa Saraswati kan nih. Kita mau bahas sedikit dulu nih. Gua bukannya gua kagak mau review. Nggak enak sama Teresa. Gue gak enak banget sama Teresa. Masalahnya gue udah nonton. Apa? Filmnya gue udah nonton di bioskop. Oh iya. Udah jadi ceritanya waktu hari Minggu lalu kan gue nge-MC. Gue nge-MC tuh dari jam 2 sampai jam 3. Gue nge-MC lagi jam 7. Jadi kan gue ada kayak senggang waktu 4 jam gitu Iya. kan. Gue bilang, gue ngapain ya? Gue cari-cari kegiatan. Ya, bukan lu bisa cari job MC lain sela-sela itu. Kan lumayan nambah duit, kenapa lu malah nonton? Gak kepikiran. Gak kepikiran. Gue malah kepikirannya kayak, kalau gue ke Bogor kayaknya gak sempet nih Pepe, ya kan? Iya, betul. Akhirnya gue nonton lah film Di situ, Teresa. di Lotte. Gue bilang gini, kalau gue nonton dan filmnya bagus, gue bakal review. Kalau nggak bagus, gue nggak bakal review, gitu. Udah itulah pokoknya. Itu cluenya. Cluenya itulah. Disitulah dia. Ya, lanjut. Ada film ini Hijack 1971. Ini juga seru banget. Kemarin gue abis premier filmnya. Ceritanya tentang pesawat. Pembajakan pesawat gitu ya? Pembajakan pesawat di tahun 1971 diangkat dari true event. Tapi dengan sedikit dilebih-lebihkan untuk kebutuhan film. Iya, di sedikit drama-dramain lah pastilah. Iya, anjirnya seru banget. Jadi pokoknya pesawat itu dibajak ke Korea Utara. Tapi yang gue sebel satu sih. Apa? Ih, kok bisa ada pembajakan di pesawat gitu ya? Kayak kalau gue nih, gue nonton film itu kesel banget, kayak greget banget sama Kenapa? pembajaknya gitu loh. Kenapa? Karena dia kayak jahat banget anjir, kayak psikopat banget. Psikopat banget. Kalau gue Ada gor-gornya gak? nggak ada, cuma Nggak ada. kayak tembak-tembak. Cuma kayak ngilu banget sih, emang kayak ditembak, ditusuk gitu kan. Kalau gue yang jadi pembuat film, Pi, gue bakal bikin misalnya nih pesawat kan, terbang, set, sampai dengan selamat. Itu bukan film. Biar ya. Itu bukan film, itu vlog. Itu vlog. A Day in My Life, penerbangan pesawat gitu. Biar gak kesel yang nonton juga. Biar penonton tuh Iya. seneng, happy ending. Penonton seneng, penumpangnya seneng, pilot seneng. Semua happy. Happy Salma happy. Iya betul. Salma happy. Happy Kusnendang, happy Kusnendang. Happy Kumis juga. Kumis happy, happy semua. Semua kita dunia happy.
Ada juga cerita tentang Longlegs, film tentang Longlegs nih. Ini juga kemarin gue habis nonton nih Longlegs. Dan menurut gue ini adalah bukan film not everyone cup of tea lah. Bukan film yang bisa dinikmati sama semua orang. Karena yang penting filmnya secara lu nilai subjektif lu. Gue yakin kalau lu kalau nonton ini muntah lu. Bukan muntah karena gore-nya, tapi muntah karena berpikir. Berpikir ya, bener-bener. Kayak kita nonton film apa sih kemarin tuh? Kajiman. Kayak gitu anjir film ini. Kayak nonton Kajiman, sakit kepala, berpikir. Kayak nonton film Jordan Peele itu apa? Candyman. Candyman. Iya, ya. Candyman. Itu kan kita Dan bingung juga, banget kan bener. akhirnya, hah? Tapi gue paham kenapa beberapa orang tuh bisa suka sama film ini gitu. Kenapa Karena tuh? emang film ini tuh syarat makna gitu sih. Lebih ke gitu. Jadi kayak emang kita tuh nggak dikasih mentahan. Nih ceritanya kayak gini nih gitu. Nggak, kita bener-bener disuruh buat berpikir selama 1,5 jam lebih. Ya itu sih. Jadi kayak kalau aku sih nggak suka ya film yang kayak gini ya. Kayak it's not my cup of tea gitu. Tetapi mungkin beberapa yang suka, kalau yang suka film-film festival, suka tipe-tipe Midsommar, ini tontonan buat kalian banget sih gitu. Ada videonya Bang Radit, catatan harian menantu Sinting. Kita review yuk. Iya kita harus nonton sih anjir. Pengen lihat Bang Radit ngental. Sama Ariel Tatum lagi. Ada Tatum lagi anjir. Tapi ini jujur menarik dari trailernya sih, kelihatannya kayak Fundi Galaxy ya. Cuman Fundi di sini Galaxy. Bang Radit nggak nulis sih, dia cuman kayak pemeran doang. Iya, dia cash doang. Gitu. Dan ini dia film yang akan kita review hari ini berjudul Pussycat. Film berjudul Pusey. Pusey. Film diproduksi oleh Ram Punjabi dan Amrit Punjabi. Didirektur oleh Rizal Mantovani. Ditulis oleh Hussein M. Atmojo. Dibintangi oleh Susan Same, Ajel Dito, Uli Triani, Sahila Hisham, Sadifa Danis, my love, my idol, my queen. Buki Mansur, Sofia Siren, Slamet Raharjo, Joseph Kara, Ihsan Samiaji, Coki Anwar, Linkin Park. Tapi lu tau gak ini? Sepasang kekasih terekam kamera sedang berbuat mesum di ruangan fitting room. Kenapa? Ada fotonya. Kenapa? Di Twitter. Lewat tadi, seru aja, seru. Tuh. Bukan, tau nggak kenapa guys? Dia malas mikirin nama-nama ini. Tuh. Gua cabut biji lu nih. Oh, masa biji gua bopak-bopak kayak gitu? Biji lu gue cabut. Malah dimakan. Oh, Evil Dead. Bercerita tentang sebuah villa besar milik keluarga kolektor yang hendak dipugar menjadi museum, memperangkap para pekerja proyek yang telah melakukan survei. Sebuah kutukan terlepas membunuh satu persatu manusia di dalamnya. So very simple. Very simple dan very Evil Dead. Very simple and singkat, padat, ya udah. Ya udah. Buat para pemirsa yang nggak mau kena spoiler, silakan kalian. Lagi mager marah-marah teriak-teriak pakai Google Translate bisa nggak? Tapi jika kalian sudah menonton dan ingin berdiskusi di kolom komentar ke bawah, silakan datang lagi ke sini, kita berdiskusi di sini. Iya. Babi! Ya. Apa yang kita suka dari film ini? Sarifah Danis. Sarifah Danis sih. Sarifah Danis ya mau ditempatkan dimanapun, Asal mau film dijadikan horor, aktingnya selalu keren. mau dijadikan peran apapun, Aktingnya selalu keren. Selalu keren anjir ya. Iya. Kayak Cool. terlalu natural banget sih dia kalau acting ya. Di sini kan dia berperan sebagai manajer gitu ya, kayak bos project lah. Bos project gitu ya. Nah, pemimpin project. Wibawanya. Gue nggak tahu ini, kayaknya gue udah nggak subjektif deh. Gue udah nggak objektif deh. Udah nggak objektif lu kayaknya dah. Iya, udah nggak objektif ya. Jadi kayak, tapi bodo amat. Gue pokoknya ingin memuji-puji Sarifah Danis sampai bisa gue ajak bikin reels Instagram tiramisu cake. Sarifah Danis bikin tiramisu cake. Sarifah Danis sama gue. Guys, ingetin ya guys, gue kalau ketemu Sarifah Danis mau bikin tiramisu cake. Oke, boleh. Set, aku suka sih setnya, menurut gue kayak dapat aja ya. Iya, bener. Rumah antik, rumah gede. di Villa. tengah-tengah- di Pertama-tama kita tengah-tengah ngeliat tuh hutan. respon gua HS sama Gerard tuh sama kayak anjir dapat aja. Gitu ya. Iya. Diisi dengan juga benda-benda antik yang Iya. juga terlihat kuno. Menurut gue itu kayak cukup meyakinkan kalau sebenarnya ini adalah rumah seorang kolektor benda pusaka itu Benda antik ya. cukup meyakinkan sih, meyakinkan banget malah gitu ya. Soalnya di di fondasi-fondasinya ada bangunan-bangunan Iya, itu kayak ada beberapa yang berlumut kayak menimbulkan kesan lama dan jadulnya tuh dapat menurut gua. Benda kayak rumah-rumah spontan. Rumah
spontan. Ya gitulah, bercak-bercaknya. Bahkan mereka membangun sebuah patung loh, patung yang muka 3 itu loh. Iya. Kayak it's kinda cool menurut gue, meskipun sebenarnya kayaknya itu bukan patung-patung banget ya kayaknya. Walaupun akhirnya hancur juga itu Kayaknya itu patung. kayak styrofoam gitu ya. Mungkin styrofoam bisa jadi karena segampang itu. Dirobohin. Segampang anjing. itu dirobohin Ntar ya. kita cerita ya, Iya. kayak gitu. Cuman kayak tim artnya di sini menurut gue Bagus. bekerja cukup baik sih. Iya, Departemen artnya sih di sini. Departemen special effect-nya juga menurut gue bagus loh. Nah, oke, kita sekarang karena udah disinggung, kita berbicara mengenai special effect. Menurut gue bagus, bukan bagus, oke banget loh. Untuk ukuran Indonesia, Indonesia, ya. anjir, kayak- Ini tier atas anjay. Kayak dia kulitin mukanya profesor itu Iya. ya, dikulitin sama Di dia. Indonesia ini termasuk tier atas nih kru special effect-nya. Even sesimpel kayak keris yang lurus, terus setiap bulu satu orang jadi bengkok, jadi Iya, jadi bengkok. itu keren. Itu mulus banget. Itu mah editing gak sih? Ya special effect. Special effect gore-nya oke, special effect yang lain-lainnya juga mantep. Iya, gak ada yang cringe. Betul, itu juga gue suka. Musik gimana? Musik nggak terlalu gimana-gimana. Gue nggak komplain Iya kok sih, musik. nggak komplain sih, Nggak kayak- komplain ya. Kayak nggak terlalu mengganggu sih sebenarnya. Tapi mau dibilang bagus banget juga, kayak ya udah aja gitu ya. Kayak ada jumpscare yang nggak pakai musik gumbrang gitu, tapi cuman kayak si suara si devilnya doang itu udah. Maksudnya gitu, yang di awal-awal, Iya. yang mereka lihat-lihat berubah begini, itu siapa? Ada orang, terus tiba-tiba di sebelahnya ada pembantu, terus mereka kaget berdua, itu kan nggak ada jump scare yang gini, tapi Iya. kayak lumayan mengagetkan. Iya. Bahkan sampai pembantunya aja kaget. Pembantunya aja kaget Si Bumbo dia. itu kaget ya. Sebenarnya overall film ini tuh dibilang seru, cukup seru sih, cuman kayak Iya. typical horror slicer pada umumnya aja Betul. gitu ya. Kayak, Tapi sekali lagi kita kan mengambil nggak usah diambil maksudnya dibandingin sama film luar ya. Tapi kalau dibandingin sama film Indonesia ini menurut gua top sih. top tier sih. Iya, top Bisa tier. dibilang kelasnya udah di atas gitu. Udah ya. di atas. Cuma kan ya referensi tontonan kita kan beragam ya. Kalau kita sih karena referensinya itu film-film yang luar. Iya, jadi kita nggak mau bandingin, Iya, jangan betul. bandingin karena ya beda lah gitu. Kalau yang di sini tapi untuk ukuran Indonesia mantep banget. Dah. Tapi apakah ini film luput dari catatan hitam? Oh tentu tidak ya. Ada beberapa catatan Emang hitam. catatan putihnya udah segitu doang. Emang bisa ada lagi? Gue sih udah ya. Gue sih pengambilan kameranya juga suka sih, pengambilan Iya. kameranya. Terus kayak apa sih jumpscare-nya juga menurut gue nggak ini ya, nggak terlalu mainstream juga. Rizal Mantovani oke sih untuk pengambilan gambarnya gila, kayak mendapatkan kesan horornya dapet, kesan bergidik merinding, Sebenarnya- sama kesan kayak apa ya, kayak nggak nyaman pada saat scene gore-nya itu dapet sih. Gue ada satu yang gue belum bahas soal acting, karena menurut gue sebenarnya acting itu naik turun sih di sini. Jadi kayak gue nggak bisa memuji film ini actingnya bagus, karena kalau actingnya gue jujur gue agak kurang suka sih di beberapa tokoh gitu ya. Jadi makanya nanti itu aja kita bahasnya di catatan hitamnya gitu. Gue juga kalau gue acting lumayan lah. Kita masuk ke catatan hitam film Pussy! Pussycat. Film ini diawali dengan sekelompok orang pekerja proyek yang entah dia dari perusahaan apa ya, kayak orang apa sih yang kerja kayak begitu? Maksudnya kan biasanya ada dijelaskan ya sekelompok Mungkin kayak desain- insinyur, arsitek, Interior design, tapi orang finance ngapain ikut ngapain ya? ikut? Ada orang finance ikut buat. Ada Tapi estimate maksudnya kan budgetnya. Orang finance terima laporan aja, ngapain hadir anjing? Iya kan? Mungkin Maksudnya- orang finance tuh ngitungin ininya kali, kayak luas ruangan atau apa kali ya? Enggak, itu mah arsitek aja. Arsitek harusnya ya? Pokoknya adalah sekelompok orang yang ditugaskan untuk merubah sebuah rumah menjadi museum ya. Entah itu apalah, entah itu. Iya. Pokoknya ada finance, ada bosnya, ada Ajil Dito sama Susan Sama itu yang apa keahliannya apa juga. Ya udah aja, ada bintang tamu juga. Ada bintang tamu. Iya, bukan bintang porno sih. Itu kan sebenarnya jatuhnya bukan bintang porno, tapi kayak video sur tersebar korban ya. Ada si Sandra juga yang Pelik. si Sandra yang juga Annoying. keterampilannya apa? Iya, tapi dia Ya, annoying. maksudnya kenapa dia diajak ke situ? Ya, Keterampilannya dia orang apa? desain juga. Dia tuh kalau nggak salah ada disuruh apa gitu bagiannya di awal-awal itu si Sanifa Danis, lu bagian ini, lu bagian ini. Nah, si Sandra itu, Sandra lu gini-gini ya. Aman gitu kata Sandra. Cuma gue lupa dia bagian apa. Pokoknya ada bagian lah pokoknya. Ini Sandra kali ya? ini. Apa Cryptarism War dia kali ya? Goblok bagian kriterisme war ngapain? Sampailah nih mereka ke rumah itu kan. Inilah rumah Wijo Sangko apa sih? Gitulah pokoknya. Masuk nih. Set masuk rumah. Kesan pertama kali yang diucapkan temennya itu si Mayang, dia bilang gini. Dia lihat-lihat. Wah, besar sekali rumahnya, banyak sekali benda pusaka. Salah, benda antik.
Kalau dia bilang benda antik, gue setuju anjing. Benda pusaka itu kan dia harus teliti dulu ya. Iya. Dia harus melihat dulu ini apa sejarahnya apa. Ini mah cuma dulu begini. Wah, banyak sekali benda pusaka anjing. Apa sih definisi pusaka? Coba kita cari ya. Pusaka adalah sebutan bagi benda-benda yang dianggap keramat dan memiliki kekuatan tersendiri. Berarti kan kalau misalnya dia bilang banyak sekali benda-benda pusaka, berarti kan harusnya ada cerita tentang kayak benda ini keramat, benda ini punya kekuatan gitu ya, mistis ya. Dan gak mungkin semua benda-benda di situ tuh ada pusaka, ada isinya semua kan. At the end of the day cuma satu, si keris itu yang punya isi kan. Betul. Tapi ini seolah-olah dibuat satu rumah itu isinya kayak museumnya Lauren Warren anjing, kayak Benar. kayak Annabelle apa semua gitu kayak salah. Itu pun mau dibikin itu tapi kayak enggak ya, kayaknya enggak gitu Enggak, lah. bahasanya harusnya wah banyak sekali ya benda-benda antik di sini. Iya. Itu gue masih terima, banyak sekali benda-benda pusaka biar relate aja ke judulnya, Cok. Padahal dia baru masuk pintu depan. Anjir. Padahal dia baru masuk pintu Nggak, depan itu, baru mas- masuk pintu depan. Masalahnya yang baru dia lihat itu bukan kayak ada patung-patung, ada apa? Baru kayak tiang Gucci. tiang Gucci. tiang anjing, kayak tiang-tiang gitu. Dia baru lihat tiang-tiang gitu. Wah, benda pusaka anjing. Seolah-olah kayak cangkir adalah pusaka, Gucci adalah pusaka. Pusaka dinasti Qing apa dinasti Ming gue nggak tahu. Kayak gitu maksud gue kayak itu tuh dialog itu ada biar relate aja ke judulnya. Betul, pusaka. benar. Tapi jadinya kayak, nah kan setelah itu nggak ada lagi tuh kata pusaka. Betul. Iya cuma di situ doang. Maksud gue kayak kenapa penempatannya harus kayak gitu tuh menurut gue cukup membuat ngakak. Membuat ngakak. Nah selanjutnya adalah kita dikasih adegan flashback bapaknya meninggal ya. Iya, bapaknya meninggal. Bapak mau generasi ke depan bisa merasakan kekayaan warisan di generasi masa lalu. Langsung mati anjing. Iya. Itu bapaknya Selamat Raharja bukan sih? Iya, kayaknya. Oh, berarti bapaknya ngambil keris itu dong? Iya, bapaknya emang. Itu bapaknya kan apa emang kakeknya? Gue kolektor. nyangkanya kakeknya loh. Bapaknya. Oh, bapaknya. Kolektor. Terus kayak dokternya dengan sangat woles, habis bapaknya gitu, dokternya kayak nggak ada panik-paniknya, sekeluarga nggak ada panik-paniknya bapaknya meninggal. Anjing kayak cuma dicek-cek, udah mati. Kayak semua kayak udah menduga gitu ya. Tapi maksudnya kayak adegan itu tuh gue tahu sih itu tuh cuma buat adegan apa kayak dikasih tahu kalau misalnya bapaknya mau rumahnya itu jadi museum gitu. Tapi Iya. mungkin deliverynya cukup funny aja sih. Betul, Fanny Cara dia Galaxy. mendelivery pesan itu menurut gue cukup funny karena dibuat adegan kayak gitu apa sih banget sih gitu kayak gitu. Kita mau bicara tentang tokoh Sandra. Nah, tokoh Sandra yang ngeselin ini menurut gue nggak ada urgensinya dibuat dia jadi senyebelin itu, sejahat itu ya. Nggak ada urgensinya. Dia kan sama Hana cuma rekan kerja. Iya. Ngapain dia misalnya tiba-tiba kayak kamu tahu nggak itu si Hana itu yang videonya kesebar loh. Iya, kayak iya. lagi makan di meja makan deh kayak ngomongin apa ya? Kita ngomongin aja tuh video yang lagi viral. Urgensinya apa? Si Hana itu menjadi sejulit itu sejat itu anjir. Makanya. Orang gue pikir dia pernah ada hubungan ini sama Hana lah, cinta Iya, segitiga kayak atau apa. mungkin. Nggak juga, dibuat julid aja. Itu tuh dibuat julid biar ada Maksudnya background story-nya kurang jelas untuk menyebabkan dia Betul. menjadi julid seperti itu ke Sandra. karakter development-nya juga kurang. Jadi Iya. kayak tiba-tiba aja dia jadi julid. Itu ada hanya untuk pengantar biar mereka bisa berantem di Dan library. juga pengantar si itunya biar udah merasa nggak ada layak hidup di terakhir-terakhirnya kan si itunya bunuh diri akhirnya kan si Sandra. Iya. Film ini tuh terlalu ngada-ngada soal bagaimana cara mereka menemukan Benar. keris itu. Iya, bagaimana terlalu maksa banget sih di bagian itu. untuk membuka devil itu untuk merasuki tubuhnya si siapa? Sandra Iya, Bu, itu menurut gua kayak terlalu maksa banget terlalu sih. maksa dan malah penonton bukannya takut malah kesel, Cok. Kayak misalnya tiba-tiba apaan lagi berantem kesenggol buku. Di antara buku yang banyak itu bisa-bisa kesenggol satu spesifik buku yang membuka ruang rahasia. Iya. Itu terlalu maksa di situ ya. Gue lebih terima kalau misalkan pengantar dari scene yang cool down ke horornya itu kayak tiba-tiba emang mereka nggak sadar di malam hari tuh setiap malam hari si hantu itu bergentayangan. Udah lebih kayak gitu aja gue udah terima. Kalau nggak dibuat kayak Evil Dead aja. Gue tahu ini inspirasinya Evil Dead banget ya. Evil Dead banget, iya benar. Mendingan sekarang Evil Dead versi klinik kan gue bilang. Versi Ya, budaya Indonesia. setengah-tengah banget disampaikan yang mendingan dibuat langsung aja kayak Kerisnya membisik-bisik. Nah itu kan bisa membuat si Sandra penasaran gitu kan. Lah ini kagak ada bisik-bisik, kagak ada apa-apa. Out of nowhere tiba-tiba nemu keris berdiri. Ada keris berdiri. Aku cabut, aku iris aja tanganku sendiri. Anjing, toh beneran Sandranya kayak Iya, maksudnya kayak- nggak ada urgensinya lu ngelihat keris. Masa ada lu ngelihat keris dikebuka dari sarungnya?
gores ke tangan sendiri. Ada gak? Menurut gue ya kalau misalnya dia mau membuat kesan mistis ya, Kelainan, kesan keris itu berisi. Iya. Paling benar adalah dengan dibuat adegan ya itu kayak bisik-bisik gitu sih. Itu paling betul menurut aku ya. Dibuat kayak Sampai akhirnya kebukalah pintu itu, disitulah mereka kayak, ternyata di rumah ini ada ruang rahasia. Sebenarnya banyak sekali cara mereka bisa menemukan pintu rahasia tanpa maksa. Let's say dibuat aja udah mereka di rumah itu udah 3 hari ya. Iya. Dibuat aja rumah itu 3 hari, akhirnya mulai renov rumah. Pas rumahnya direnov, loh kok ada ruang rahasia? Betul, itu lebih make sense gitu. Dibuat aja kayak gitu ya. Kita udah bisa jadi konsultan horor. Film, anjir. Film horor tahu. Terus kayak misalnya akhirnya ya udah, akhirnya project-project itu Terganggu lah oleh di situ. devil itu di Iya, situ. karena kayak gitu, ngerti nggak sih? Iya. Terus juga gini, mereka survei butuh waktu 3 hari. Entah untuk apa. Ini baru 1 hari. Entah untuk apa, menurut gue kayak Menurut gua harusnya ada eskalasi gak sih? Mereka punya waktu banyak loh. iya untuk Harusnya ada eskalasi. Pak. Ada di 3 hari itu ada eskalasi gangguan-gangguan yang menurut gua. Pun misalnya mereka mau bilang ya, mereka mau survei selama 3 hari. Itu tuh survei kayak begitu menurut gue ya, dengan timnya kayak mereka kayak gitu. Timnya cuma dikit lagi. Sehari juga jadi, apa sih yang disurvei? Mereka nyampe, semuanya udah mau selesai disurvei. Kayak, oh ini kita udah dibuat petanya, malah udah dibuat petanya, udah kayak gini, budgetingnya juga udah diatur. Sehari doang mah jadi, anjing kenapa harus sampai 3 hari gitu. Jadi kayak, kalaupun mereka mau bilang 3 hari, yang benar harusnya 3 hari itu dimaksimalkan. Iya. Dieksplor. Iya, 3 benar. hari itu apa-apa aja yang terjadi di rumah itu sebenarnya gitu ya kan. Itu akan lebih menarik. Tetapi mereka malah memilih maksa dengan berantem, tiba-tiba kesenggol pintu, kebuka pintu rahasia, mereka ke bawah, di bawah ada apa? Ada keris yang berdiri begini. Iya, berdiri begini kayak agak Ada melayang. patung juga, terus kayak, wah, saya pikir peninggalan dinasti Jelenggara sudah hancur. Ternyata selama ini ada Janggal apa? Dinasti Janggil. Jenggala apa kayak Jenggala. udah hancur, ternyata ada di sini gitu kan. Tiba-tiba si Sandra lihat-lihat tuh ada keris, anjir. Cabut. Dicabut set garis itu. Not even dia bilang ke teman-temannya, guys, ini ada keris bisa berdiri sendiri loh. Nah, harusnya bilang kayak gitu logikanya. Guys, ini apa nih keris bisa berdiri sendiri? Logikanya gitu loh, Iya, logika anjir. dasar manusia Enggak, loh. maksudnya kayak kalau kerisnya terbaring aja, ya udahlah. Ya udah. Keris berdiri Sendiri di ujungnya yang lancip itu. Lu ngomong ke teman-teman lu gak logikanya? Ngomong lah, Iya, Cok. anjir, maksud gue kayak dan si Sandra ini kan bukan kayak apa ya, bukan kayak sastrawan yang punya ketertarikan terhadap Betul, benda lu itu. tuh orang interior, coy. Iya, orang interior. Harusnya dengan dia melihat itu, dia kayak bingung. Dan nanya, guys, sini kumpul gitu ya. Betul. Atau nggak manggil profesor, Prof, ini apaan? Ini yang bikin gua Terus bikin gua nggak mengampuni si Sandra ini dicabut. Set. Terus dioles. Nah, keris itu kan ada 2 sisi ya. Iya. Ada sisi yang flat begini, Iya. sama ujungnya ini yang tajam. Dia pengen ngusap keris itu. Harusnya kalau orang pintar mah diusap lah di bagian yang flat ya. Dia mah enggak, diusap yang tajam. Set. Lu berharap apa? Berharap apa, anjing? Lu berharap apa, anjing? Kata gue. Iya. Setajam-tajamnya apapun keris ya, kalau diusapnya sepelan itu, gak mungkin juga sampai ke beset, sampai darahnya sebanyak itu sih, anjir. Iya. Itu lebih tajam dari tombak jilong, anjing. Kata gue, sumpah, Cok. Betul. Mereka tuh punya kesempatan di awal untuk ngakhirin filmnya. Dengan cara apa? Mengurung si devil itu, si Sandra yang udah dirasuki devil itu di ruang bawah tanah. Tapi dengan bodohnya si Randy, kan dia paling terakhir tuh. Lari. Dia paling terakhir. Dia ngapain? Dia menoleh ke belakang. Dia nunggu. Jadi Di zoom in lah, set. ini dulu konteksnya dulu. Nih konteksnya Ngapain setan ditungguin aja? konteksnya kayak gini, guys. Jadi setelah Belati itu terkena darahnya, Iya. gue tahu itu tuh referensi Evil Dead juga. Iya. Evil Dead kan buku itu harus ada darah netes di situ. Betul. Nah, bedanya Evil Dead itu sangat natural. Jadi ada anak yang baca-baca buku, set, tiba-tiba dia mimisan, jatuh, berdarah. Iya. Jadilah ini. Keterima kita sama penonton. Oke, Keterima. masuk akal. Iya. Orang berdarah, hidung, mimisan, Ago juga sering mimisan kan, kayak gitu. Tapi kalau ini kan terlalu ngada-ngada. Udahlah, mencoba untuk menelan aja ya. Mencoba untuk menelan aja. Tiba-tiba setelah dia ke Black gitu, dia dapat vision. Dapat vision kan, pas visionnya kembali ke dia begitu, dia kesurupan.
ada yang aneh juga. Apa? Dia udah kesurupan. Temen-temennya asik aja. Temen-temennya masih ngobrol anjir. Kayak masih asik Masih aja. menjelaskan, profesor masih menjelaskan. Masalahnya dia tuh kesurupan sampai geter-geter loh. Iya. Bukan yang kayak Enggak, dia tuh berisik itu berisik anjing. udah gok gitu. Gua iya. Mas, teman-temannya gak ada yang peduli. Gak ada yang peduli, masih bercerita si profesor Sampai itu. tiba-tiba dia akhirnya bisa manjat itu ya, manjat patung itu ya. Iya. Di situ baru teman-temannya Sandra Iya. gitu. Disitulah baru terjadi kesurupan, ditusuklah profesornya. Mereka larilah ke atas. Iya. Nah inilah yang adegan diceritakan Api tadi. Iya. Pas mereka lari ke atas, itu kan ceritanya ruang bawah tanah itu kayak ruang rahasia lah. Jadi kayak emang nggak satu pintu masuk, satu pintu keluar gitu. Iya. Mereka lari ke ruang atas, set, udah mau ditutup. Nah si setan ini pas lari jatuh, Jebret, iya, jatuh. Nah, si Randi Bukannya sebagai lari. orang yang di paling belakang, Sampai dia bisa dong harusnya lari aja, ngapain dia lihat Ngapain begini? belak-belakan? Udah jelas dia habis nusuk orang, matanya udah berubah jadi kecil. Iya. Udah keluar urat-urat di mukanya. iya, ya. bukannya lari, dia malah menghentikan langkahnya, Lalu lalu dia lihat ke belakang, sat. disitulah hantu itu makin mengejar Disitulah. dan lolos. Sebelum ditutup dia ngeganjel pintunya pakai tangannya. Jet, Gitu. udah. Disitulah hantu itu bisa Padahal keluar. mah sebenarnya hantunya bisa aja dikurung di dalam Babi, situ. emang si Tidak Randi. ada yang cedera, mereka bisa pulang dengan selamat. Monyet Randi monyet. Gitu. Emang film monyet. Selanjutnya adalah ternyata mereka nggak bisa keluar rumah guys, karena rumah itu dulunya pernah ada pencurian. Iya. Semenjak ada pencurian itu, akses rumah itu di security-nya dibagusin. Jadi cuma satu pintu masuk. Sisanya satu kalau ada pintu jendela pun itu ditutup teralis, dia Ya, bilang. satu pintu masuk, satu pintu keluar. Yang mana pintu keluarnya itu dikunci Pakai dengan smart lock pakai sandi. Nah, ini yang goblok juga satu di sini. Masa tuan rumah which is Randi dan Bia itu masa mereka nggak punya kode rumahnya mereka sendiri aja. Jadi yang punya rumah itu adalah yang punya akses kunci dan password pintu itu adalah Iya. Mas Broto. Which is adalah security di rumah itu, si Coki kan. Nggak masuk akal. Pagi-pagi Simbo bisa buka pintu. Bener. Kenapa malah Simbo yang lebih tahu paspor rumah itu daripada yang punya rumah? Bener. Itu- yang punya itulah rumah nggak aneh. tahu. Itulah anehnya Apakah di situ. biasanya dibukain sama si Coki Anwar? Iya, akhirnya mereka mencet nggak bisa sampai akhirnya adalah hantu si Sandra yang sudah menjadi sosok Evil Dead itu ngejar-ngejar mereka. Terpisahlah 3 tim ya. Ada tim Tim Dang, Tim Dut. kayak ikut kuis dan adalah pokoknya 3 tim lah terpisah ya. Pokoknya yang lari ke atas rumah itu si Mayang, si Sarifah Danis, sama si Happy. Siapa sih namanya? Aduh lupa ya. Hana. Nah itu juga anjing. Mereka lari ke tangga. Set. Nah. Si Hananya bisa kayak gini. Tunggu mbak. Mau tunggu apa lagi sih? Tunggu mau apa lagi sih? Masalahnya dia bilang tunggu. Tetapi dia juga bingung mau nunggu apa. Iya bener. Dia cuman kayak melihat ke belakang, tiba-tiba di sebelahnya udah ada hantu, baru dia panik. Lari. Apa yang ditunggu? Apa yang ditunggu, Nggak diceritain coba? ke penonton tunggunya Lu tuh. mau nunggu kupon apa mau menunggu maghrib apa? Lu mau nunggu flash sale apa-apa gitu Iya, loh. menunggu apa dek gitu. Jadi kayak film ini tuh terlalu dibuat banyak gitunya. Banyak nunggunya. Dibuat banyak nunggunya. Banyak tetapi- tololnya, banyak gobloknya. Tapi itu tolol. Iya. Tolol dan goblok gak apa-apa lah karena beberapa film horor juga kayak gitu, tapi cukup reasonable dan cukup natural. Yang penting itu natural aja. Natural, Ini gitu. tuh kagak natural, Cok. Mas itu sih yang paling gue bingung adalah Nunggu aja nunggu apa nggak tahu, Jing. udah jelas-jelas itu si Sandranya habis ketombak ya, ketombak di pintu gitu. Iya. Gak mungkin dia berpikir Sandra itu masih bisa diselamatkan anjir. Iya. Gak mungkin. Nunggu apa? Makanya. Lari aja ke atas. Lari aja. Kita balik ke sisi lain nih. Ke sisi lain ada yang lagi sembunyi di bawah meja dapur itu ya. Profesornya, Ajil Dito itu sama Bian sama Randi 4 orang. Lagi nunggu gitu kan, ini hantunya masih di atas ya. Nunggu gitu, sembunyi tiba-tiba pintu kebuka. Ngek. Pintu kebuka, tiba-tiba si Randi bilang, "Kita harus nyebrang ke sana." Nggak, maksud gue gini. Tadi waktu hantunya masih di atas itu kan kesempatan lu buat nyebrang ke sana. Betul, itu dia. Kesempatan lu buat nyebrang ke sana ya. Heeh. Kenapa nunggu pintu kebuka dulu? Ngek. Ngek. Baru lu punya kepikiran,
di sana lebih aman anjing. Iya bener. Padahal tuh ada waktu mereka bisa selamat untuk sampai ke seberang sana. Ada mungkin 1 menit mereka adegan itu disorot gitu. Tapi mereka nggak ada kepikiran. Tiba-tiba hantunya datang baru kepikiran. Terus mereka juga kayak gini. Kan si profesornya ketusuk ini ya? Iya. Ketusuk ini. Ambil kain. Kata si Angel Dito. Si Randy itu begini. Kesenggol lah gelas. Kesenggol lah gerak, kumprang. Bunyi lah. Maksud gue kayak, Randy lu begini aja loh. Begini aja. Sat, iya kayak Begini lah. gini kayak lu gini, sat, ambil, tekan, gitu kan. Semua dipersulit, Cok. Biar apa sih ngambil begini-begini aja? Akhirnya apa? Karena gelas Ngambil itu aja bunyi. freestyle Gelas aja. itu bunyi. Iya. Hantunya Hantunya ke situ. jadi datang Gara-gara si Randy freestyle, babi kau Tapi ada Randy. lagi yang lebih bego. Ada lagi yang lebih bego. Apa? Ternyata di atas itu nggak ada kain. Nggak ada kain. Tahu nggak apa yang dilakukan sama Angel Dito? Dia buka bajunya, dia tempel di sini. Dari tadi. Gak dapet kain, ternyata di Angel Dito Iya, kainnya. maksud gue kayak, Bangsat. itu solusinya dan lu yang suruh ngambil kain. Si Angel Dito nyuruh ambil kain. Ternyata Dia juga dia yang pakai jasnya dia tempelin ke ini profesor. dari tadi dong. Kata gue kayak, udah akhirnya hantunya datang lah. Set. Iya. Profesor diambil ya. Iya. Diambil, dibunuh, dikuliti. Nah itu juga bisa-bisanya mereka tuh kayak nggak ada yang Profesor! Iya. Mereka kayak gini, yuk maju. Iya, maju. Kayak gitu aja kayak yang pertama, profesor itu adalah korban pertama. Menurut gue alangkah lebih baiknya kalau terjadi kepanikan. Karena dia korban mati pertama. Betul. Yang apalagi matinya Yang lainnya cuma- kan belum pernah lihat orang mati digituin. Iya, belum pernah ditusuk, matinya bukan cuma ditusuk, Iya. dibuka mukanya anjing, Iya. dikeluarin isi perutnya anjing. Iya. Bisa-bisanya nggak ada yang panik anjing. Terus akhirnya mereka keluar, setannya juga keluar, disorotlah plot twist. Set dari ujung ternyata orang finance ada di kitchen set di atas. Iya, di kitchen set atas. dia itu pun naiknya nggak dikasih tahu. Tunggu menurut ini. Badan sebesar itu, gua aja ngakuin gua nggak bisa naik. Kok dia bisa naik, Cok? Yang pertama. Apakah dia punya basic sirkus? Kan kita tidak tahu juga. Kitchen set kayak atas. gini. Kasih tahu. Persis. Dia bisa naik ke atas ini, bedanya di film itu nggak ada ininya kan? Nggak ada ininya ininya. kan, cuman kayak begini kan? Iya. Dia bisa naik ke atas itu. Gimana? Kalau nggak dia pakai jetpack kali. Bener. Kalau kata S ada trampolin. Iya beneran. Abis dari atas dia turun, dia pindah ke lemari. Iya. Dia keluar dulu, nyari ini dulu, HT dulu. Enggak maksud gini. Gitu. Maksud gue adalah ketika dia udah di atas, dia tuh kan udah aman ya. Nggak ada urgensinya dia buat pindah ke lemari lagi, pindah kemana lagi gitu loh. Jenuh anjing. Iya bener. Jenuh nungguin pagi ya. Si itu bilang kayak begini, si yang punya rumah. Oh, HT, kita harus hubungin Darmo, Pak Darmo. Kamu ingat nggak HT-nya di mana? Aduh, HT-nya di mana ya? Tiba-tiba yang orang finance si itu. orang finance itu Nemu HT. yang nemu HT-nya padahal dia sendirian. Maksudnya Iya. kan perbincangan soal HT itu kan ada di ruang bawah tanah. Iya. Tiba-tiba dia nyambung aja gitu anjing telepati, Cok. Iya. Akhirnya diambillah HT itu. Set. Pak Darmo, tolong di sini sudah kacau sekali. Tiba-tiba, anjing, ternyata belum dinyalain. Iya. Pas dinyalain, set bunyi. Terus hantunya teriak lah. Wah, gitu kan. Iya. Nah, terus akhirnya HT-nya tuh dia lempar begini. Maksud gue kayak HT itu kan lu bisa langsung kayak, Pak Darmo tolong saya, kita di Iya. sini segera ke rumah. Gitu. Padahal masih ada jeda waktu untuk 3 detik cukup tuh, 3 detik. Cukup. Pak Darmo tolong ke rumah sekarang. Penting. Udah gitu aja. Dia mah enggak. Iya. Karena ada bunyi itu ditinggalin HT-nya, scene HT itu jadi nggak berguna. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya Pak Darmo datang karena pengen ngecek aja, bukan karena Benar. dia dipanggil HT. Jadi kayak scene HT itu nggak berguna. Jadi banyak sekali di film itu adegan-adegan yang dibuat tolol. Udah buat tolol bener. Pengennya seru, tetapi yang nonton jadi kesel. Iya. Mau ngomongin soal acting, ini sih yang ingin gua bahas. Beberapa acting panik dikejar hantu yang sangat sadis tidak sampai di gue sih. Jadi kayak entah terlalu lemes orang-orang di situ ya. Apalagi acting Susan Same sama Bian menurut gue kayak terlalu drama untuk film horor yang seintens ini gitu. Bener. Jadi kayak nggak ada panik-paniknya, nggak ada takutnya, nggak ada kagetnya gitu ya. Jadi kayak membuat film ini tuh terasa flat. Padahal udah bagus banget dari special Pengambilan effect-nya, kamera, pengambilan special segala macam effect-nya, udah bagus acting-nya banget. bagus. Sayang banget
di actingnya tuh menurut gue kurang natural gitu. Apalagi misalnya di adegan berantem sama setannya itu terasa sangat scripted, gak natural aja di gue gitu. Film ini menurut gue bukan kurang mengeksplor sih, karena tempatnya di situ-situ aja jadi membosankan gak sih? Kayak ntar ke ruang bawah tanah lagi, ntar dari ruang bawah tanah udah aman-aman di ruang bawah tanah, keluar lagi ngapain? Dari luar ujung-ujungnya apa? Balik lagi ke ruang bawah tanah. Ada sih satu yang dipakai juga, taman yang kayak labirin itu. Nah, si taman labirinnya itu pun nggak dipakai, cuman si itunya keluar lagi anjir. Habis dari taman ngapain mereka? Masuk rumah lagi, Masuk ke rumah bawah lagi. tanah lagi. Kenapa nggak keluar pagar? Ya, maksud gue kayak ya udah mereka dibuat keluar pagar, kejar-kejaran di hutan. Epic itu, banget. makanya itu epic gue banget. pikir kayak kejar-kejaran di hutan kayak film Sebelum Iblis Menjemput itu bakal epic banget. Epic anjir. banget. Karena itu lokasinya sekelilingnya dia hutan loh. Iya, luas loh. Lu hutan gitu kayak lahan gitu loh, itu bakalan bagus banget sih dan bakalan serem banget, dan menurut gue potensinya bakalan lebih Serem lagi. serem karena misalnya karena setannya ini, sosok Evil Dead ini kabur ke dunia manusia gitu, bukan cuma terperangkap di itu. Jadi kayak tensinya itu lebih dapet gitu. Sebelum kejadian yang ini pernah juga terjadi kejadian kayak begitu yang menyebabkan ada 7 pencuri meninggal ya. Nah, kalau pernah ada kejadian kayak gitu berarti kan kejadian persis seperti ini itu pernah terjadi. Berarti 7 pencuri itu pernah sampai ke ruang bawah tanah itu. Betul. Nah, kenapa semua orang bisa sampai ke ruang bawah tanah itu? Betul. Itu yang gue bingung. Di akhir film juga kan ketika ketika rumah itu udah jadi museum, keris itu dibalikin lagi ke ruang bawah tanah itu. Iya, dengan posisi yang sama. Terbalik. Nah, berarti kan ruang bawah tanah itu sebenarnya nggak rahasia-rahasia banget ya? Iya, berarti Ruang udah ada yang rahasia tahu. yang nggak rahasia-rahasia banget. Karena kalau itu bener-bener rahasia, sampai kan si ininya juga nggak tahu kan, si siapa? Si katanya si Randi dan Bia juga nggak tahu kan? Iya. Yang adik kakak itu kan. Maksudnya adalah kalau mereka nggak tahu, siapa yang ngasih tahu ke orang yang selanjutnya habis beres-beres rumah itu? Dan Posisi dan ruangan tempat si keris itu bakal disimpan. Siapa yang ngasih tahu, anjir? Dan untuk mengaktifkan kekuatan keris itu kan harus ada darah mengalir di keris itu. Lah berarti kemarin kejadian pencurian itu si pencurinya juga begitu dong, goblok juga dong. Kayak ada keris digini nama dia. Nah, jadi kita berdarah. berpikir itu goblok karena si keris itu tidak menghipnotis si orang-orangnya. Murni dia tuh akan Kepo aja, murni kepo. Murni keris itu akan keluar kekuatannya hanya kalau ada darah yang menetes gitu. Bukan memancing orang untuk menggunakan keris tersebut. Iya. Kalau diceritakan ini kerisnya kayak berbisik-bisik. iya, berbisik-bisik, memancing kayak gitu, itu kita masih terima, nggak bakal mempertanyakan ini. Ini mah enggak anjir. Itu juga kejanggalan tuh, plot hole-nya di situ tuh menurut gue ya. Apakah emang semua orang di desa itu murni tolol aja gitu? Iya, kayaknya sih begitu. Murni tolol aja ya gitu. Kerisnya iya. Kerisnya nggak salah apa-apa sebenarnya, diganggu anjir. Padahal dia cuma pengen nyanyi Stay With Me. Chris Adrian. Padahal dia cuma pengen jadi Thor. Chris Hemsworth. Padahal dia ini penyetan. Apa? Bu Chris. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Penyetan Bu Chris? Nggak tahu. Surabaya. Diceritakan siapapun yang terluka karena kena keris itu bakal mati. Betul. Ya. Tetap semua orang tuh udah kena keris itu udah terluka ya. Si adeknya itu malah si Bian tuh dari awal udah kena keris, udah bahkan tangannya udah diliatin udah kayak venom gitu ya, udah kayak ada urat-urat. Tapi lama gitu banget nih. reaksinya. Lama banget dia ininya matinya. Mungkin nunggu Malah hidup sampai akhir anjing. Mungkin dia ya nunggu yang pemilik sebelumnya mati. Menunggu Sandra mati dulu. Tetapi kan di situ pilihannya ada Ajil, Iya. ada Bian itu. Kenapa dia pindahnya ke Ajil dulu? Berarti kan Karena sial aja si Ajil. iya, Menurut berarti gua. ini aturan dari keris ini ada ketidakjelasan juga sih kayaknya. Iya, dia cara memilih pemilihannya ya. Iya, cara gitu, cara pindah-pindah insannya ini menurut gue kayak cukup Insan. membingungkan anjir. Pindah ini, pindah wadah, istilahnya kayak gitu. Intinya, keris itu butuh 7 nyawa sampai akhirnya kutukannya itu berhenti. Karena zaman dulu keris itu tuh dibuat oleh seorang empu yang dipaksa sama raja. Betul. Tapi si empu ini udah tahu kalau dia abis bikin keris itu Bakal dia tetap dibunuh. Dia bakal tetap dibunuh anyway. Makanya dia kasih kekuatan magis Iya, ke keris biar itu. untuk menghancurkan kerajaan Jenggala. Siapapun, ibaratnya siapapun yang punya keris itu, dia akan Kena kutukan lah. kutukan dan akan menghabisi 7 nyawa sampai akhirnya keris itu lurus lagi dan kutukannya hilang. Nah, itu yang membuat kerajaan Jenggala zaman dulu itu hancur ceritanya ya. Iya. Jadi kan film ini tuh sebenarnya udah banyak banget korbannya. Gue udah nggak tahu, udah hilang hitungan, udah berapa banyak yang mati. Gue Iya. intinya di akhir itu tinggal 3 orang, si kakak
adik, si Bian yang punya rumah itu, Si Randi. kakaknya si Hana ya? si Hana. Nah, tinggal satu orang lagi yang harus dibunuh pakai keris. Nah, si kakaknya ini sebenarnya udah ngebunuh orang finance. Iya. Tapi dibunuhnya nggak pakai keris. Nah, dia Betul. baru sadar, oh kalau ingin menghentikan kutukan harus dibunuh pakai keris gitu. Sebelum kita nyampe ke situ, gue mau balik lagi ketika dia ngebunuh orang finance ini. Jadi mereka berdua selamat nih. Mereka berdua selamat. Larilah mereka ke ruang bawah tanah. Tiba-tiba aja. Trash talk anjing. Tiba-tiba aja salah-salahan. Trash talk tidak perlu anjing. Korbannya gini. Pokoknya hari ini kita semua mati. Lu mati. Adik lu mati. Bapak lu mati. Semua mati. Semut merah mati. Kumbang tanduk mati. Badak Jawa mati gitu. Iya. Ketiperi belum tentu mati gitu. Iya. Pokoknya gitu-gitu. Akhirnya karena kesabarannya menipis, dipukul lah sampai mati. Nah, gua pikir tadinya si orang ini tuh halusinasi karena adegannya dibuat kayak dia tuh kayak halusinasi gitu. Iya ya. benar-benar. Karena udah stres gitu. Ternyata enggak, beneran dia trash talk kayak gitu ya. Benar trash talk kayak gitu. Urgensinya apa tiba-tiba trash talk babi. Urgensinya apa? Udah tuh, akhirnya di adegan akhir karena si orang finance itu nggak dibunuh pakai keris, maka harus ada satu orang lagi yang dibunuh pakai keris supaya kutukannya berhenti. Si Randy ini dia nih sayang banget sama adiknya, si Bian, makanya dia ingin membunuh si Hana. Betul. Dalam usaha pembunuhannya sama si Hana, ternyata si Hana lebih kuat. Akhirnya si Hana ngetusuk kakaknya si Bian, matilah kakaknya. Pindahlah hantu itu ke badannya si Bian. Si Bian udah jadi zombie ya. Tiba-tiba si Hana sambil pegang keris kayak, aku udah nggak mau hidup kayak gini lagi. Aku nggak mau hidup dengan trauma. Aku tahu rasanya hidup dengan trauma itu nggak enak. Ya, dan kau punya kesempatan hidup lebih besar daripada aku. Kamu punya kesempatan hidup lebih baik daripada aku. Karena si Hana ini adalah korban revenge porn. Iya, revenge porn. Akhirnya dia bunuh diri. Matilah dia bersebelahan sama mayatnya si Ajil Dito gitu. Iya. Tiba-tiba udah kutukannya hilang. Sah. Si Bian kembali sadar. Sat. Maksud gue gini, kalau dari awal lu udah tahu cara menghentikan kutukan itu, lu udah tahu moral lu bakal kayak begitu, lu bunuh diri aja dari awal anjing. Iya. Lu biarin aja lu dibunuh sama kakaknya itu. Iya. Iya kan? Sekarang kakaknya udah mati. Nih, kakaknya si Bian udah mati. Lu biarin tuh Bian tinggal sendiri di Iya, dunia benar. anjing. Padahal lu sendiri tahu kalau hidup dengan trauma itu nggak enak. Benar. Lu biarin anak orang hidup dengan trauma, dengan segala yang dia lihat malam itu, mayat-mayat segala macem. Bajingan juga berarti si Hana nih anjing. Coba dari awal lu bunuh diri aja, biarkan aja si Randy sama si Bian hidup gitu ya. Betul. Banyak potensinya sebenarnya, Benar. banyak potensinya itu anjir. Tapi ini emang enggak, biar ada drama, sedih-sedih, pesan moral segala macam. Bullshit anjing, Bullshit, kayak Cok. dramanya tuh nggak menyentuh anjir, Iya. kayak terlalu dipaksakan menurut gue anjir gitu. Si Bian hidup, ada seseorang ada credit scene anjir. Credit scene-nya ternyata rumah itu beneran jadi museum ya. Masih museum. Nah, ini Nah, juga- masalahnya siapa yang terusin proyeknya itu aja deh. Pasti lu nggak mungkin nggak bertanya-tanya siapa yang nerusin proyeknya dan dari mana orang yang nerusin itu tahu proyeknya. Bukan cuma itu, weh. Oke, kalau Bian ya Bukan misalkan cuman- adik-adiknya. Bukan cuma itu, di awal film kan dibilang, wah kalau kayak begini kita harus rombak gede-gedean, ini kita harus jebol pintu, kita Iya. harus jebol tembok. Tetapi gak ada yang diubah dari Iya, benar. dari museum yang dia Iya, iya. itu, cuma ditambahkan spanduk Museum Nasional. Iya. Gitu aja. Kalau kayak gitu gak usah pakai Nggak usah pakai, proyektor, nggak usah pakai orang interior dan kontraktor, monyet. orang sablon anjir. Orang sablonnya sablon di Tokped, sablon pecel. Iya, survei 2 jam cukup. Gak usah nginap. Enggak, surveinya itu buat survei kita butuh sablon berapa gede ya buat Iya. tembok yang ini. Dan masalahnya itu sablonnya bener-bener kayak sablon jelek banget anjing. Iya, sablonnya kualitasnya wadidaw sih. Kayak maksud gue kalau kayak gitu doang, gak usah sampai ada 5 orang dari Jakarta pergi ke sebuah desa. Gitu. Minimal apa? Minimal dia ini beli neon box kayak Iya ya, kayak pelang atau pelang. billboard. Kata gue bikin ini juga lebih bagus, kata gue. Sumpah demi Tuhan, bagusan desain ini. Kayak fuck lah. Kayak ketika film tuh udah selesai, kan udah muncul tuh credit scene-nya. Pas kita turun, tiba-tiba ada adegan lagi kan. 5 bulan kemudian, 5 tahun apa 5 bulan kemudian? Beberapa ingat ngerjain cuma berapa bulan pula anjing. Iya. Ngedekor rumah itu jadi itu. Bener-bener itu sebenarnya nggak perlu ini, nggak perlu tim bangsa. Iya anjing. Poda aja ini kru pensi anjing.
ya kan, nyetak spanduk itu kan grup pensi Nggak bisa. Gak usah gitu. Tim Red Squad aja lah dibawa. Rizka, Aji, sama Aca bisa ngerjain itu Iya, bertiga. benar. Terus kayak kita udah turun, kita duduk lagi loh buat ngeliat credit scene itu. Kita pikir bakal ada yang penting. Ternyata gitu doang. Gua Tidak merasa juga. ditipu anjing. Iya, benar. Merasa ditipu jujur. Tiba-tiba rumah itu udah rame aja tuh, banyak orang gitu kayak Iya. kayak banyak orang kayak wah gitu-gitu. Dalam waktu 5 bulan, bagaimana caranya sebuah museum di desa terpencil Iya, bisa seviral itu, bisa serame itu, nggak masuk akal anjing. nggak masuk akal bener. Banyak banget ada mobil-mobil parkir, ada orang-orang kayak gini. Wah. Gue dapat selebaran Museum itu ya? museum gini. Set mikir-mikir gue datang. Kalau gue nggak lagi ada di desa itu, Iya benar. di dusun itu gue nggak bakal. Iya, cara marketingnya gimana ya? Iya, Apakah kecuali kayak museum ini, ayo promo, hari ini bintang tamu Nicki Minaj. Nah. Baru orang rame ya? Baru rame anjing, Iya. Billie Eilish gitu ya. Hari ini bintang tamunya Snoop Dogg. Iya. Udahlah kita langsung aja tanya pendapat. Kita pendapat ini ya, arkeolog Ini adalah seorang arkeolog, dia pernah berhasil menemukan fosil titik dari sejuta tahun yang lalu. Iya, dan dia juga yang berhasil menemukan makam Cleopatra di Kediri. Oke. Langsung aja kita mengenalkan dia, Profesor HS. Profesor HS, kulu. Oh, so boring. HS. Overall tentang film ini. Film ini tidak memberikan rasa ketegangan mencekam karena terlalu memaksakan adegan pembunuhan berulang-ulang hingga 7 korban. Padahal film ini ada potensi besar loh kalau misalnya sosok kakek kolektornya ini dibikin aja meninggal misterius. Betul. Dan setiap benda pusaka di villa itu memiliki penghuni dan wujud dendam yang berbeda-beda. Benar. Karena judulnya pusaka. Di awal kan udah dibilang banyak sekali benda pusaka gitu ya. Itu juga menarik sih, betul. Dan itu berpotensi untuk jadi universe. Betul. Iya. Itu kan baru keris ya, masih bisa ya misal pusaka yang lain Tombak, ada tombak loh. Iya, dibikin universe. Tapi gue setuju sih karena kebanyakan yang dibunuh jadinya kayak, tau gak sih kayak hurts still it doesn't hurt gitu. Jadi kayak awalnya kita ngilu, lama-lama jadi kayak bosen, kayak Biasa capek aja, gitu. boring. Iya, makanya kata gue juga harusnya dibikin eskalasi biar orang nggak bosen dengan adegan gore-nya, Dan biar orang masih ada rasa bergidiknya gitu. Pokoknya di antara 8 adegan pembunuhan itu, yang gore banget itu cuma dihitung jari aja. Profesor doang. Cuma yang profesor sama yang diinin pakai mesin rumput itu oke lah. Sama yang ini Coki Anwar. Sama Coki Anwar udah, sisanya cuma ditusuk-tusuk doang begini, kayak makin bosen nontonnya gitu. Catatan putih ada nggak tapi? Paling satu aja sih, aku suka dengan banyak penggunaan nama dan istilah-istilah sejarah yang tidak umum. Betul. Sehingga kita sebagai penonton cukup yakin dengan ucapan profesor. Iya, bener walaupun kita sebenarnya nggak tahu juga ya dia bener apa kagak ya. Iya, betul. Kayaknya profesornya juga baru ngecek Google. Cukup menimbulkan efek ngangguk-ngangguk. Ngangguk-ngangguk kosong. Catatan hitam. Banyak keanehan sikap karakter yang pada akhirnya tidak ada penjelasan juga. Seperti alasan Bian di awal film yang terlihat misterius dan pendiam, sikap Sandra yang tiba-tiba suka bongkar aib semua orang, dan sikap teman finance itu yang tiba-tiba ngerosting orang kaya 30 detik nonstop. Iya. Durasinya kayak begini juga. Adikmu mati, kakakmu mati, kamu mati, adikmu akan mati. Itu 30 detikan loh. Tapi kata Alpi, gue sih kayak gue bakal bunuh juga sih, meskipun nggak pakai benda pusaka. Sumpah, gue kalau jadi Randi emang bakal gue bunuh juga itu orang kayak gitu. Sumpah, gue setuju banget sama Randi anjing. Setuju aku. Akhirnya ada satu keputusan tepat. Keputusan tepat adalah di situ. Di situ doang tapi ya. Iya. Overall sebenarnya ini adalah sebuah film yang sosol. Dibilang jelek sebenarnya enggak, dibilang bagus hampir, sayang aja banyak potensi yang dilewatkan, itu aja sih. Kalau aja mereka korbannya nggak sebanyak itu, tetapi mereka fokuskan tiap pembunuhan itu dibuat intens, dibuat ngilu kayak Evil Dead itu kan yang terakhir cuma sekeluarga doang, 4 orang. Iya benar-benar. Pembunuhannya kan, tapi setiap pembunuhan tuh dibuat intens, ada yang kakinya diparut pakai ini keju gitu kan. Jadi kayak ketika difokuskan ke satu hal itu menurut gue akan lebih seru, akan lebih meningkatkan adrenalin, nggak bikin bosen. Tetapi kalau kayak gini tuh menurut gue masih cukup kentang sih, apalagi banyak banget keputusan karakternya yang cukup klise yang sering banget kita lihat di film-film horor bodoh gitu ya. Iya benar-benar. Jadi kayak kalau aku sih perasaannya cukup sayang aja karena potensinya ada tetapi tidak maksimal gitu. Betul. Kalau Alpi overall ini sih menurut gua film horor yang sekilas cukup outstanding, apalagi di Indonesia jarang ada film horor yang well prepare ini
dari segi visual gitu ya, dari segi apa yang dipertontonkan ke penonton. Tapi kalau mau nonton ini saranku logika-logikamu ditaruh dulu di rumah, dan juga kalau bisa otak-otak kritismu jangan dulu dipekerjakan gitu. Nonton ya nonton aja gitu. Kalau kita kan karena kita reviewer gitu kan. Kalau kalian otak-otak kritismu simpan dulu aja lah. Rating, kalau aku mungkin bisa kasih rating di 5,5 boleh lah. Karena ada yang pertama ada Sharifah Danis, yang kedua adegan gore-nya cukup niat dan cukup menurut gue semua departemen di film ini cukup bekerja sih. Dari departemen setnya, dari departemen artnya, segala castingnya juga menurut gue cukup bekerja semuanya. Jadi kayak bolehlah diapresiasi dengan rating 5,5 per 10. Iya, kalau gua 6,5 lah, 6,5 bagus. Lumayan. Asli mah, ya kayak gitu ya guys. Bagaimana filmnya serentak di bioskop, dan lagi-lagi pengalaman nonton orang berbeda-beda. Jadi kalian harus nonton sendiri dan buktikan sendiri supaya kalian bisa tahu kalian suka apa enggak sama filmnya. Iya. Oke, by the way, bulan Juli ini kita masih tersisa 2 film lagi. Film terakhir ada filmnya Bang Radit, Catatan Menantu Sinting, sama nanti di minggu depan itu ada Bangsal Isolasi. Iya. Ya. Film Teh Risa. Junior Risa. Sampai bertemu di video berikutnya. Bye.